Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jumpa kembali bersama kami channel Pecinta Sholawat. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kami berjumpa dengan beliau yang insya Allah memahami dunia semacam dunia gaib gitu ya. Jadi coba kita bincang-bincang seputar mengenai pemahaman dunia gaib itu seperti apa ya. Karena memang pemirsa, kita ini sebagai orang yang muslim ya, di dalam Al-Quran dikatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi, ini kitab Al-Quran la raiba fihi, tidak ada kemamangan, hudal lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu pemirsa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayatnya demikian ya, surah Al-Baqarah. Di antara kita harus percaya pada hal-hal yang gaib. Nah, alhamdulillah kita ini bertemu dengan beliau. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oke. Beliau Ustaz Denny ya. Denny ya. Sehat mohon Ustaz nih. Nggih. Alhamdulillah sehat mohon. Jazakallah. Begini Ustaz, kita ini ingin bincang-bincang dengan jenengan mengenai bagaimana sih sebenarnya tahapan-tahapan ya untuk menjadi orang yang apa ya, setidaknya sedikit banyak mengetahui hal-hal yang gaib gitu ya. Nah, apakah kita ini kadang-kadang di sekitar kita ini ada orang itu kok bisa melihat itu ada genderuwo, itu ada seperti ini. Nah ini bagaimana, mohon diceritakan sekelumit ya, nanti kita akan bincang-bincang di waktu yang akan datang akan lebih luas lagi ya pembicaraannya ini karena kita menempatkan waktu. Monggo jenengan jelaskan untuk itu. Oke, sebelum kita memulai saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbil Israhi Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebenarnya saya kenalkan dulu, nama saya Dani. Terlalu berlebihan kalau Ustaz memanggil saya juga Ustaz. Panggil saja saya Mas Dani. Gini Ustaz. Oke, kita membahas masalah gaib. Sebenarnya kalau kita membahas masalah gaib tidak ada habis-habisnya Ustaz. Cuma kita percaya bahwasanya ada di rukun iman. Salah satunya kita harus mempercayai yaitu mengenai tentang gaib. Ya, gaib ini juga menyangkut banyak. Salah satunya yaitu kita harus mempercayai Allah yang tidak bisa dilihat dengan mata ya, tapi bisa dirasakan di hati. Ambil suka ya, Ustaz. Kalau kita bicara masalah gaib, ya sebenarnya sih semua kalau kita belajar itu insya Allah semuanya bisa Ustaz. Begitu Ya. Cuma kita harus emang benar, harus istilahnya harus istiqomah, harus banyak ikhtiar. Nah, ya terutama kita harus melakukan yaitu tadi kita harus mengenal jati diri kita sendiri. Ya. Dan kita juga harus meminta, ya kan, istilahnya kita harus kita harus benar-benar kita yakin bahwasanya kita itu emang semua harus memiliki kemampuan
Nah ya semuanya itu punya kemampuan tadi. Ya cuma tergantung ya seberapa kita yakin, seberapa kita mampu. Gitu ya. Ya Gini. Eh, Misalnya seseorang itu ada ya kadang-kadang anak kecil itu kok bisa melihat sesuatu yang apa ya yang kita nggak tahu tapi kok mereka sudah tahu itu gimana gitu ya, itu kira-kira gimana? nah gini Ustadz, mungkin ini bisa jadi pepatah orang Jawa atau pepatah istilahnya nenek-nenek kita. Mungkin ada sesuatu yaitu anak kecil itu emang masih bersih tak? Oh gitu Ya istilahnya belum tercampur noda dosa. Jadi mungkin waktu itu dia mungkin bisa melihat, tapi belum tentu saat kalau nanti sudah istilahnya menginjak dewasa ya, nah itu beda lagi Ustaz. gitu ya. Sebenarnya gini Tan, kalau untuk kita bisa melihat atau tidak, sebenarnya itu kalau kita bisa melihat itu malah salah Ustaz. Oh gitu ya. Ya karena kalau kita bisa melihat itu seakan-akan di dalam kita ini, bukan seakan-akan Ustaz ya, jadi di dalam tubuh kita itu dimasukin jin. Oh gitu ya. Ya nah gitu. Cuma kalau kita orang-orang biasanya kalau sudah melakukan istiqomah saat ikhtiar, nah itu insya Allah itu dia memiliki batin Ustaz. Nah hampir sama ya, cuma kalau kita bisa melihat itu mungkin ada anak indigo Ustaz. Nah seperti anak indigo itu sebenarnya dia di dalam diri dia Ustaz, itu dimasukin oleh sosok jin. Nah ya nah, Jadi masalah ini ada yang intinya dimasuki sama makhluk halus gitu ya, Iya. jiwanya. Lalu yang kedua bedanya kalau dia katakanlah menjadi sifat ma'rifat itu beda ya. Iya. Gitu saja. Jadi antara berarti dua sisi yang berbeda ya. Iya. Yang satu dia secara kasat mata karena sudah dimasuki oleh jin atau khotam gitu, dan yang kedua itu dengan jalan melaksanakan ritual kebatinan atau untuk bisa mensucikan dirinya sehingga ya bisa menempati pada posisi mungkin makomnya itu bisa sampai menembus hal-hal yang sifatnya siri yang gaib gitu ya. Pemirsa, insya Allah ya ini malam ini kita berbicara ini hanya semacam opening ya, pembukaan dari hal-hal yang untuk langkah-langkah atau tahapan-tahapan, mungkin nantinya tahapan-tahapan gitu ya bisa untuk kedepannya ini lebih memahami gitu ya. Untuk pada saat ini kita hanya berbicara secara opening pembukaan saja seperti itu ya, atau madkholi ya. Jadi pembukaan mengenai masalah hal-hal yang gaib yang bisa dilihat oleh ya. Jadi itu Gus ya untuk sementara. Jadi orang itu bisa melihat karena kemasukan jin dan jin dan biasanya kodam gitu ya. Dan insya Allah kita akan sambung ke depannya, akan membicarakan lebih luas gitu ya pemirsa. Terima kasih Gus Jani ya atas bincang-bincang gaib ini, karena pemirsa kita ini ya alhamdulillah di bulan Dzulhijjah ini bulan yang penuh barokah. Kita ini kebetulan sama-sama ini lagi menikmati makan bersama semacam bacaan ya ini ya, bacaan syukuran gitu saja ya syukuran. Insya Allah syukuran kita bersama membuka wawasan tentang keilmuan hal gaib dengan
Gus Deni ya. Nggih, nggih. Terima kasih Gus Deni nggih. Kita ketemu lagi di acara yang sama. Insyaallah kita bincang-bincang masalah mengenai tentang hal-hal yang gaib itu nggih. Semoga nanti insyaallah Gus Deni senantiasa sehat walafiat. Kita semuanya pemirsa bisa belajar bersama nggih untuk memahami dunia gaib itu seperti apa. Ya, itu saja pemirsa. Kami ucapkan terima kasih nggih Pak Deni nggih. Sebenarnya mohon maaf ya. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi